Bismillahirrahmanirrahim. Landasan kedua, mengenal agama Islam beserta dalilnya. Al-aslu tsani, ma'rifatu dinil islami bil adillati. Landasan kedua, mengenal agama Islam beserta dalilnya. Wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan disertai tauhid, yakni mengesahkan dirinya, tunduk dan patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan dan berlepas diri dari kemusyrikan dan para pelakunya. Tingkatan Islam dan rukun masing-masing tingkatan. Wa huwa thalathatu maratiba. Al-islamu wal imanu wal ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Islam itu memiliki 3 tingkatan, yakni Islam, iman, dan ihsan. Setiap tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Al-martabatul ula al-islamu. Tingkatan pertama yakni Islam. Fa arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baitillahil haram. Rukun Islam ada 5. Yakni yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. Fadalilu syahadati qawluhu ta'ala. Adapun dalil tentang syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Ali Imran ayat 18. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi. Makna syahadat la ilaha illallah tersebut adalah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Lafaz la ilaha, tidak ada sesembahan, menafikan segala hal yang disembah selain Allah. Sedangkan lafaz illallah, selain Allah, menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Penafsiran lafaz syahadat la ilaha illallah seperti di atas diperjelas lagi oleh firman Allah Ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tersebut. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai dengan 28. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 64. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang syahadat Muhammadur Rasulullah adalah firman-Nya, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri, yang berat terasa olehnya penderitaan kalian, dan ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dia pun sangat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Makna ucapan syahadat Muhammadur Rasulullah adalah menaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang atau peringatkan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti tata cara yang beliau syariatkan. Wa dalilu salati waz zakati wa tafsiru tauhidi qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang salat dan zakat yang di dalamnya juga terkandung makna tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa dalilus siyami qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang ibadah puasa adalah firman Allah Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang ibadah haji adalah firman Allah Ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Al-martabatu tsaniyatu al-iman. Tingkatan kedua adalah iman. Al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan cabang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Malu pun merupakan salah satu cabang keimanan. Wa arkanuhu sittatun. Kama fil hadith. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman ada 6. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkannya. Yang keempat, beriman kepada para rasul yang diutusnya. Kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada takdirnya yang baik maupun yang buruk. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى. Dalil yang melandasi rukun yang 6 di atas adalah firman Allah Ta'ala, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang takdir adalah firman Allah Ta'ala, إن
إنا كل شيء خلقناه بقدر. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Al-martabatu thalithatu al-ihsan. Tingkatan ketiga yakni ihsan. Walahu ruknun wahidun kama fil hadith. Rukunnya hanya satu, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan walaupun engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Adapun dalil tentang ihsan ini adalah firman Allah Ta'ala, Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Wa qawluhu ta'ala. Begitu juga firman Allah Ta'ala, وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. dan bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihatmu ketika kamu berdiri untuk sholat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai dengan 220. Wa qawluhu ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala yang lain, وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak pula membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Quran Surah Yunus ayat 61. Wa dalilu minas sunnati hadithu Jibril al-mashhur an Umar radhiyallahu anhu qala. Adapun dalil dari sunnah Nabi adalah hadis Jibril yang terkenal dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai beliau, di mana dia bercerita, Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi wa shadidu thawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. ketika suatu hari kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncullah seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak ada bekas sapar dari tubuhnya, tetapi tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Lelaki itu duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Wa qala, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qal
Sadaqta. Fa'ajibna lahu. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Qal, fa'akhbirni 'anil iman. Qal, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qal, sadaqta. Qal, fa akhbirni 'anil ihsan. Qal, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qal, fa akhbirni 'anis sa'ah. Qal, mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qal, fa akhbirni 'an amaratiha. Qal, an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal 'uratal 'alata ri'a asya' yatatawwaruna fil bunyan. Qal, thumma intalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala li, ya Umar, atadri manis sa'il? Qultu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia pun berkata, wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Lelaki itu mengatakan, engkau benar. Umar berkata, kami pun terkejut karena orang itu. Dia yang bertanya, namun dia juga yang membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan aku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkannya, para rasul yang diutusnya, hari akhir, dan beriman dengan adanya takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan walaupun engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lalu dia pun berkata lagi, kabarkan kepadaku waktu terjadinya hari kiamat. Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Nabi SAW menjawab, di antara tandanya adalah jika seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tidak memakai baju, miskin dan penggembala kambing, saling berlomba dalam mendirikan bangunan yang tinggi. Lelaki tersebut kemudian pergi. Aku pun terdiam sebentar, hingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa lelaki yang bertanya tadi? Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau berkata, dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyimak video pembacaan Matan Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ketiga. Dari video yang sudah kita simak, teman-teman mungkin sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan. Islam itu apa? Pertanyaan yang lain, apa saja tingkatan Islam? Pertanyaan yang lain, apa rukun Islam? Apa rukun iman? Dan apa itu ihsan? Beserta rukunnya. Begitu juga pertanyaan, siapakah yang datang kepada Nabi SAW menjelma menjadi seorang laki-laki dalam rangka untuk menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan? Teman-teman juga akan bisa menjawab pertanyaan, kapan kiamat itu datang?
dan apa sebagian tanda-tandanya. Barakallahu fikum. Mari kita lanjutkan video selanjutnya.